Halo teman-teman aparatur sipil negara semua, kali ini kita mau ngobrolin soal sebuah transformasi. Ini bukan cuma soal teknologi baru loh, tapi soal gimana kita bisa mengubah cara kerja kita sehari-hari. Dari yang tadinya sibuk banget sama laporan, jadi lebih fokus ke pelayanan yang dampaknya nyata, dan semuanya didukung oleh data. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Sering nggak sih ngerasa berapa banyak jam dalam seminggu yang habis cuma buat kumpulin data, bikin tabel, nyusun laporan manual? Itu waktu yang berharga banget kan? Waktu yang harusnya bisa kita pakai buat melayani masyarakat secara langsung. Nah, ini tantangan yang kita semua hadapi. Oke, coba kita lihat bedanya ya. Di kiri, ini cara lama. Semuanya serba manual, data sering telat datangnya, dan ujung-ujungnya kita jadi reaktif. Artinya kita baru bergerak setelah ada masalah. Sekarang bandingin sama cara baru di kanan, prosesnya otomatis, datanya itu real time, yang bikin kita bisa jadi proaktif. Kita bisa antisipasi kebutuhan masyarakat, bukan cuma nungguin keluhan datang. Wah, bedanya jauh banget kan? Oke, kita mulai ya perjalanan transformasinya, kita mulai dari pagi hari. Coba bayangin deh, kita mulai kerja bukan dengan tumpukan berkas yang bikin pusing, tapi cukup dengan satu layar yang ngasih kita kejelasan penuh soal semua tugas dan target kita hari itu. Nah, ini dia yang namanya dashboard kinerja. Anggap aja ini kayak pusat komando pribadi kita. Satu tempat di mana semua info penting, progres program, status layanan, target harian, semuanya ada di situ dalam bentuk visual yang gampang banget dimengerti. Nggak perlu lagi tuh buka banyak file atau nanya sana-sini. Terus gunanya apa sih? Pertama, kita langsung dapat gambaran besarnya. Kayak lihat lampu lalu lintas buat kerjaan kita. Ijo artinya aman, kuning hati-hati, nah kalau merah berarti ada masalah yang harus segera ditangani. Ini bantu kita buat fokus ke prioritas. Dan yang paling penting, setiap keputusan kita bukan lagi berdasarkan kira-kira atau kayaknya, tapi benar-benar berdasarkan data yang valid saat itu juga. Oke, lanjut ke siang hari. Biasanya nih waktu-waktu krusial kita ngolah data dan nyusun laporan kan? Nah, sekarang biarkan sistem yang kerja keras buat kita. Sistem inilah yang mengubah tumpukan data mentah itu menjadi sebuah cerita yang jelas. Saatnya kita bilang selamat tinggal ke proses manual yang makan waktu. Bayangin laporan mingguan atau bulanan yang biasanya kita kerjain berjam-jam, sekarang udah otomatis masuk ke email kita. Tepat waktu setiap saat. Waktu yang tadinya habis buat administrasi, sekarang jadi waktu buat kita mikir, buat analisis, buat cari strategi. Waktu buat benar-benar mikirin gimana caranya melayani lebih baik lagi. Kita pasti familiar banget sama yang kayak gini kan? Tabel penuh angka. Butuh waktu, butuh konsentrasi buat nyerna dan nemuin. Ini sebenarnya masalahnya di mana ya? Mata kita harus jeli banget lihat tiap baris dan kolom. Sekarang coba lihat ini. Datanya sama persis, tapi ceritanya, wah, jauh lebih jelas. Dalam hitungan detik, mata kita langsung tahu. Oh, kecamatan C ini perlu perhatian khusus. Waktu prosesnya paling lama. Nah, inilah kekuatan visualisasi. Bukan lagi sekedar angka bisu, tapi wawasan yang bisa langsung kita tindak lanjuti. Lanjut ke sore hari, dan kita lihat gimana ini semua nyambung. Setelah kita punya data yang jelas dan gampang dipahami, langkah selanjutnya apa? Tentu saja, pakai data itu untuk ambil tindakan nyata. Jadi ini bukan lagi soal melihat data, tapi soal bertindak berdasarkan data. Nah, disinilah peran KPI atau Key Performance Indicator. Ini bukan sekedar angka buat laporan, tapi ini kompas kita. KPI itu ukuran yang ngasih tahu kita udah di jalur yang benar belum sih buat mencapai tujuan pelayanan publik kita? Contohnya ya, angka ini 92%. Ini bukan cuma statistik. Angka ini artinya 92 dari 100 keluhan warga itu kita respon. Ini soal kepercayaan. Waktu kita pantau angka ini, kita nggak cuma lihat data. Kita lagi mastiin nggak ada suara warga yang kelewat. Dan kita terus bertanya, gimana caranya biar angka ini jadi 95% atau bahkan 100%? Atau contoh lain deh, KPI yang ini. Waktu rata-rata penyelesaian layanan kita 2 hari. Poin pentingnya adalah, dengan analitik kita bisa lihat angka ini dan langsung mikir, gimana ya caranya biar bisa turun jadi 1,5 hari? Proses mana yang bisa kita pangkas? Nah, analitik inilah yang ngasih kita titik awal untuk perbaikan terus-menerus. Jadi, intinya apa dari semua ini? Kita lagi bergerak menuju masa depan di mana fokus kita adalah pelayanan yang benar-benar berdampak. Misinya simpel aja, kurangi tumpukan kertas, perbanyak karya nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yuk kita rekap lagi perjalanan seharian tadi. Pagi-pagi, dashboard ngasih kita fokus. Siangnya, otomatisasi ngasih kita waktu lebih. Terus, visualisasi data ngasih kita pemahaman yang dalam.
Dan sorenya, analitik ngasih kita arah tindakan yang jelas. Semuanya nyambung jadi satu sistem yang kuat. Ada kutipan bagus yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Tujuannya adalah mengubah data jadi informasi. Dan informasi jadi wawasan. Tapi, buat kita sebagai ASN, ada satu langkah terakhir yang paling penting. Mengubah wawasan itu jadi tindakan nyata yang memperbaiki hidup masyarakat. Pada akhirnya, teknologi dan sistem ini kan cuma alat ya. Alat yang ngasih kita kemampuan buat mendengar dan melihat kebutuhan masyarakat jauh lebih jelas dari sebelumnya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, dengan semua kejelasan ini, tindakan nyata apa yang akan kita ambil mulai besok untuk melayani Indonesia dengan lebih baik lagi?